Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini merupakan video pertama saya tentang video education atau video pendidikan. Ini merupakan tugas termodinamika yang berjudul Hydrometallurgy Chopper Extraction Leaching of Chopper Sulfide. Tugas ini merupakan tugas kelompok dengan senior saya. Sebelum itu, jangan lupa ya subscribe channel YouTube ini. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung ke menu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susaptri Udiani sebagai dosen pengampu mata kuliah termodinamika metalurgi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hydrometallurgical copper extraction leaching of copper sulfide minerals. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya, Salsabila, dengan NPM 3334170063 dan rekan saya, Andri Sihotang, dengan NPM 3334190084. Adapun outline yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama mengenai definisi dari leaching tembaga sulfida, kemudian yang kedua reaksi pada salah satu mineral sulfida, lalu diagram Powerbags dari reaksi tersebut, dan yang terakhir kesimpulan dari hasil diskusi kami. Baik, kita masuk ke outline yang pertama, di mana leaching seringkali disebut juga sebagai pelindian. Leaching bukan merupakan pelarutan kimia biasa. Leaching merupakan proses pelarutan biji secara selektif. Untuk melarutkan umpan atau biji diperlukan leaching agent yang berfungsi untuk melarutkan logam berharga yang terkandung dalam umpan sebanyak mungkin dan sesedikit mungkin melarutkan logam pengotor atau pengganggu dalam umpan atau biji tersebut. Oleh karena itu, leaching disebut sebagai pelarutan yang selektif. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai leaching pada tembaga sulfida, di mana tembaga sendiri mempunyai warna coklat keabu-abuan dan mempunyai struktur kristal phase center kubik. Tembaga ini mempunyai sifat-sifat yang sangat baik, diantaranya yaitu sebagai penghantar listrik dan panas yang baik, mampu tempah, daktil, serta mudah dibentuk menjadi plat-plat maupun kawat. Biji-biji tembaga sendiri dapat diklasifikasikan atas 3 golongan, yaitu biji sulfida, biji oksida, dan biji murni atau natif. Untuk biji sulfida sendiri, diantaranya yaitu kalkosit atau Cu2S, kemudian bornite atau Cu5FeS4, dan kalkopirit atau CuFeS2. Pengolahan biji sulfida ini dilakukan melalui jalur hidrometalurgi. Metode leaching biji sulfida pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama leaching biji sulfida tanpa agen pengoksida, dan yang kedua leaching biji sulfida dengan agen pengoksida. Di sini ada video tentang leaching chopper, dan saya akan menjelaskan tentang proses dan masalah-masalah yang dihadapi pada saat leaching chopper. Kita langsung saja ke videonya. One of the greatest challenges for hydrometallurgical operations is the depletion of leachable resources. These resources have lower copper grades and more complex mineralogy, resulting in lower recovery levels from the leaching process. Although total copper production is projected to grow significantly, production from hydrometallurgical processes is forecasted to plateau and ultimately decline in the medium to long term. To meet this challenge, BASF has developed Lixtra, a new reagent that improves the efficiency of the leaching process and facilitates higher copper recovery levels. Lixtra is added to the lixiviant and applied to the ore via irrigation. For some mines, the possibility to add Lixtra in the agglomeration process is also an option. The Lixtra effect is based on the reagent's surface active properties, which reduces the contact angle between the solid ore particle and the leach solution, increasing the wettability of the particles.
This means that the lixiviant, typically sulfuric acid-containing Lixtra, can penetrate deeper into the ore particles and maximize copper recovery. Here you can see the circulation of the various solutions connecting the leaching, solvent extraction and electrowinning circuits. With the aid of BASF's Lix solvent extraction reagents, copper from the leached solution is selectively transferred to a suitable electrolyte. Prior to the production of high-quality copper cathodes via electrowinning, the addition of BASF's Lixtra leaching aid has no negative effect on upstream or downstream processes, in particular solvent extraction and electrowinning. With Lixtra, copper recovery can be increased from 2% to 20%, which has a significant beneficial effect on unit cost reduction. In some operations, the use of Lixtra has shown a reduction in the final tails moisture of between 2% to 15%, which improves a mine's water footprint significantly and the sustainability of the overall hydrometallurgical process. At BASF, we are dedicated to developing solutions that offer operational, environmental and economic benefits based on advanced chemistry and leading application expertise. Oke. Segitulah sering menjelaskan masalah-masalah dan proses tentang. Untuk leaching tembaga sulfida mineral kalkopirit, reaksi leachingnya berlangsung dalam beberapa tahap, seperti pada reaksi yang pertama, yaitu kalkopirit ditambahkan ferisulfat atau reaksinya 2Cu FeS2 plus 4 Fe2SO4 3 kali akan menghasilkan 2Cu2 plus 2SO4 2- plus 10 FeSO4 plus 4S. Kemudian reaksi di bawahnya yaitu untuk reaksi asam sulfat, yaitu 2S plus 3O2 plus 2H2O akan menghasilkan 2H2SO4. Asam sulfat ini juga dapat menjadi agen pengoksida untuk bleaching biji tembaga sulfida. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu 4 FeSO4 plus O2 plus 2H2SO4 akan menghasilkan 2 Fe2SO4 3 kali plus 2H2O. Dari reaksi-reaksi tersebut, maka dapat dihasilkan reaksi yaitu 4Cu FeS2 plus 17O2 plus 4H2O yang akan menghasilkan 4Cu2 plus 4SO4 2- plus 2Fe2O3 plus 4H2SO4. Dan perlu diketahui bahwa penggunaan agen pengoksida berupa ferisulfat ini dibatasi pemakaiannya karena larutan kaya hasil leachingnya terkontaminasi oleh ion ferit atau ferit sulfat ini sangat sensitif terhadap perubahan pH. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram pore baik, dan dalam diagram pore baik ini dapat diketahui dengan tembaga, besi, belerang, oksigen, air dengan sistem temperatur 25 derajat Celcius. Dan diketahui tembaga 0,01 molaritas dan besi sama dengan belerang dengan 0,1 molaritas. Dan di sini dapatkan diagram pore baiknya dengan potensial dan pH. Pada pore baik diagram, yaitu diagram pada proses leaching, prinsipnya proses pelarut tembaga dari mineral tembaga oksidasi sulfida atau diagram potensial sistem dengan tembaga belerang air. Pada gambar ini, sebagaimana kita dapatkan dan lihat, pada suhu kamar tembaga terlarut rentang pH sekitar 2-4 pH. Dan potensialnya setengah sel, yaitu 0,4 sampai 0,8 volt. Pada daerah kestabilan ionnya, ion Cu2+ berdasarkan diagram potensial pH, yaitu untuk melarutkan tembaga dari mineral sulfida diperlukan kondisi mengoksidasi larutan dan tingkat kesamaan larutan tertentu, sehingga tembaga stabil ionnya.
untuk conclusion atau kesimpulan dari presentasi yaitu Hydrometallurgy Chopper Extraction, Leaching of Chopper Sulfida. Yang pertama adalah leaching merupakan proses pelarut biji secara seleksi di mana dalam melarutkan umpan atau biji untuk mendapatkan logam berharga dibutuhkan leaching agents. Dan yang kedua, leaching biji sulfida ini dilakukan melalui jalur hydrometallurgy dengan menggunakan metode leaching sulfida dengan agen pengoksida. Adapun agen pengoksida yang digunakan yaitu ferrit sulfat. Yang ketiga, pada diagram Purbaick. Untuk pada kestabilan ion Cu2+ berdasarkan diagram pH, untuk melarutkan tembaga dari mineral-mineral sulfida diperlukan tingkat kesamaan larutan tertentu, sehingga tembaga stabil sebagai ionnya. Dan ini merupakan referensi yang kami dapatkan, dan sebagian besar materi kami berasal dari e-book Mark yang berjudul Extract Metallurgy of Chopper. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika memang ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman video kali ini? Semoga menambah wawasan kita ya. Jangan lupa ya untuk subscribe. Jika kalian memang suka video ini, kasih tombol jempolnya, like. Oke, see you the next video.